Akhir-akhir ini kita sering dengar berita orang tua yang berpisah. Bahkan artis-artis juga banyak banget ya. Tapi penasaran deh, kalau orang tua berpisah, apa ya yang dirasakan oleh anaknya? Halo Tebi, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di Indonesia akhir-akhir ini angka perceraian memang semakin meningkat ya. Data dari Badan Peradilan Agama memang menunjukkan sejak tahun 2022 angka perceraian itu semakin meningkat, di mana lebih dari 400.000 pasangan bercerai setiap tahunnya. Untuk alasannya memang ada berbagai macam, seperti tekanan ekonomi, kemudian komunikasi pasangan yang tidak berjalan dengan baik, dan konflik resolusi yang mungkin kurang sehat di kedua pasangan tersebut, dan alasan-alasan lainnya. Dan memang hal ini cukup berat untuk sebagian orang ya. Wah, banyak banget ya. Terus anak-anaknya gimana, Kak? Nah, ini yang menarik. Soalnya dampak ke anak juga tidak bisa disepelekan. Setiap anak dapat merasakan dampak dari perceraian secara berbeda-beda. Namun, secara umum, apa yang anak rasakan dan alami di masa kecilnya akan berdampak atau terbawa sampai ke usia lanjutnya seperti remaja ataupun dewasa. Di usia yang lebih kecil, ketika anak menghadapi dan mengalami perceraian dari orang tuanya, biasanya terdapat beberapa emosi yang muncul. Karena kan pemahaman anak terkait perceraian itu masih belum memadai, terkadang anak merasa bingung. Apa itu perceraian? Apakah ini dampak dari perbuatan saya? Sehingga perasaan bingung tersebut juga memunculkan perasaan bersalah, seolah-olah perceraian adalah salah atau dampak dari tingkah lakunya. Di usia remaja sebenarnya sudah mampu memikirkan apa itu perceraian dan sudah mulai menyadari situasi yang dihadapinya. Namun, remaja juga rentan untuk menghadapi emosi-emosi yang kurang menyenangkan. Hal ini biasanya terjadi karena remaja juga belum siap atau belum dipersiapkan untuk menghadapi dan mengalami perceraian dari orang tuanya. Saat individu mulai dewasa dan ketika menghadapi pengalaman perceraian itu di masa kecil atau remaja, biasanya apa yang mereka pelajari di masa kecil dan remaja tersebut terbawa sampai mereka dewasa. Di usia dewasa ini dampaknya lebih ke arah bagaimana mereka memaknai dan juga menghadapi hubungan sosial bersama teman, keluarga, ataupun hubungan romantis dengan pasangannya. Jadi kayak luka lama yang bisa kebawa terus ya, Kak? Nah iya, betul banget Tebi. Dan kabar baiknya, luka lama ini bisa diatasi sehingga dampak dari perceraian di masa lalu tersebut tidak mengganggu fungsi atau kemampuan individu dalam berfungsi di kehidupan sehari-harinya. Luka lama ini dapat diatasi asalkan ada berbagai dukungan. Terus kalau anaknya udah sedih banget, apa yang harus dilakukan? Hal yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah tetap hadir secara emosional. Meskipun sudah bercerai, namun kasih sayangnya tidak bercerai. Jadi, anak perlu tetap mendapatkan kasih sayang yang utuh dan kondisi emosional atau kebutuhan emosional yang tetap terjaga. Misalnya, meskipun tidak serumah, orang tua dapat tetap berkunjung atau melakukan quality time secara rutin. Orang tua juga dapat merencanakan untuk melakukan co-parenting. Co-parenting itu adalah melakukan pengasuhan secara bersama-sama meskipun tidak serumah. Jika dampak perceraian ini sudah mengganggu fungsi sehari-hari anak, misalkan anak menjadi susah tidur, kemudian mudah cemas, atau di sekolah nilai dan prestasi akademiknya menurun, atau ketika bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain ada hambatan, artinya anak tersebut membutuhkan bantuan tambahan. Bantuan tambahan ini dapat dilakukan anak dengan cara mencari pertolongan profesional, salah satunya adalah berkonsultasi dengan psikolog. Dengan berkonsultasi dan juga melakukan psikoterapi bersama psikolog, anak dapat dibantu untuk memahami perasaannya, mengidentifikasi apa sih luka-luka masa lalunya, dan anak juga dapat dibantu untuk berdiri di kaki sendiri, sehingga dampak-dampak di masa lalu tidak terlalu mengganggu fungsi kesehariannya di masa kini. Jadi ke psikolog itu bukan karena gila, tapi supaya punya teman profesional buat bantu pulih ya? Betul banget Tebi, sama seperti kalau kita sakit fisik, kita datangnya ke dokter. Tapi kalau kita merasa tidak nyaman di hati, kemudian kita merasa seperti keseharian kita berubah, kita bisa minta bantuan ke psikolog. Jadi nggak harus dihadapin sendirian ya?
Yang paling penting, meskipun kondisinya berubah, keluarga tetap bisa menjadi tempat aman atau rumah untuk saling menghargai dan saling mendengar. Jadi walau rumahnya nggak sama lagi, rasa sayang masih bisa tetap ada ya kan Kak? Bisa banget Tebi, karena rumah sejati itu bukan hanya tembok dan atap, tetapi juga hati yang saling memahami. Teman tumbuh, kalau kamu juga lagi ngalamin hal kayak gini, yuk peluk diri sendiri dulu. Kamu nggak sendirian kok, dan kamu tetap layak dicintai. Kalau kamu suka konten seputar parenting dan anak seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Yuk tumbuh bareng Tebi. Dimulai dari kita, bentuk anak-anak kita.